Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah kita menghayati bahwa apa prestasi yang kita capai itu Allah yang kasih. Apa nak beda awak, kau nak dia awak kenapa? Allah Taala memberi awak. Maka Profesor Dr. Quraisyah mengatakan 30 komponen syukur. Pertama, syukur dengan lidah. Ya. Bila dapat nikmat, alhamdulillah. Amak bego begitu belanja di ayah anak kok karena Selasa itu kan. Satu baiknya Pak. Lebar alhamdulillah ya. Hah? Aku dapat apa dia? Dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi baik yang elok maupun yang buruk, alhamdulillah. Dan memanfaat. Alhamdulillah juga. Iya. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Nah, menjadikan situasi jadi kokoh. Ternyata di dalam domong dua nikmat. Iya Pak. Maka alhamdulillah yo. Selama kau senang anak lu nak panah panci apa dia. Lalu saudara makan saudara tipu dah apa doa anak panci. Apa sakit bang? Di masa apa bang di anak tu berang. Mana sakit ikut sakit. Nak makan derang, nak derang. Mantea yang nada ni oleh kau. Ada dong bertanya nak nanti ayam. Cuba kau sehat kau. Aduh saya tanya. Ternyata dalam demam itu Pak ada nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu namanya apa? Syukur dengan lidah. Kata Quraisyah. Yang kedua, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu adalah mengakui, meyakini apa yang kita peroleh itu adalah dari Allah. Kalau sampai kayak gitu, itu yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah kepada saya. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah menguji saya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Sadar Sulaiman. Kalau Allah sampai di maka kokohnya berbanding terbalik dengan Qarun. Itu tidak ada urusan menjaga anak. Kaya saya ini adalah karena kehebatan saya berdagang. Orang kadang ngawin. Fahsyab nabihi wa bidarihi al. Kami benamkan Qarun itu dengan hartanya ke dalam bumi. Jangan potong di soji lain Pak. Aku cuma harus tanya Pak. Nyuman nono kali tapi Qarun telanang dulu ya. Contoh dulu ya boleh Pak. Manono kali Qarun telanang dia. Qarun itu dibenamkan Allah di negara Mesir. Ya, kini ada nama Danau Qarun nama situ di bawah Allah Taala. Saksi sejarahnya namanya Danau Qarun di Mesir. Anak tahun tusuk kok lihat lo berlaki jemaah kopi umroh sekalian jalan ke Mesir dan ke Palestina. Nah, sehingga tengok iyo nganu ada Danau Qarun.
Itu ya. Ada yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Mana waroto wajah gigi. Nah, itu lihat. Ada satu kisah, Pak. Kisah. Seorang hamba Allah yang kaya. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya, ya Allah, kepada siapa saya pantas bersedekah. Saya mau kasih harta saya ini. Banyak sedekah, puluhan juta sekali sedekah. Apa sedekah masuk ke kata impak jangan lapor sebu. Dulu berdoa Pak Eka. Pas malam uang laki-laki musuh dia Pak nyung deh 30 juta cakup ke dalam. Sedekah. So pagi heboh lagi. Apa tuh sedekah tadi? Tapi tak tentu dia sana topik bersedekah dua mayung Pak. Bau memuka toko orang apa je bau? Kau kita sedekah. Heboh lah. Malam kau berdoa ini apa sih kau? Ya Allah, potong salah sedekah ni. Tapi dua mayung ya Allah. Tunjukkan ini ya Allah. Dan apa sedekah kepada orang topik sedekah ya Allah. Maka bosulah di air malam rumah orang penusi ajar apa je banyak apa satu sedekah ini betul so pagi heboh masyarakat saya butuh bersedekah kepada wanita pelacur bau melayani tamu apa je bau melayani tamu bajere kakek tiba-tiba Pak. Selamat lah heboh. So pagi gak heboh. Malam ketiga dia doa lagi, ya Allah, tunjuklah ya Allah. Kasih ampun sekali kali ya Allah. Atau besar ya Allah. Nan malam nang ketiga kau bersedekah lainnya ke seorang laki-laki. Sudah temo sedekah cakap ndak berengak laki-laki ndak tolinya. Akhirnya besok pagi santer lagi berita. Si anu tu bersedekah ke orang kaya dia. 10 personel. Kau kini sedekah. Saya terkebun sawitnya, mungkin sedekah. Ya Allah, salah ya Allah. Malam kompet Allah utus malaikat untuk menjelaskan melalui mimpi kepada hamba yang gelisah apakah sedekahnya itu diterima atau tidak. Coba, mimpilah Allah. Wahai bulan, jangan risau leh. Sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah. Terima. Kenapa? Berkat sedekahmu bukan macam jago nak alim lah. Pergi lah. Nak alim lah. Pergi banyak kaya lah. Jadi piti sedekah untuk modal usaha. Nak alim lah. Sedekahmu yang pertama diterima. Sedekah kamu yang kedua ke siapa dia tahu? Pelacur juga diterima oleh Allah. Kenapa? Berkat pelacur itu menerima sedekahmu, maka taubat pergi berusia Pak. Nah, tidak jadi pelacur dia, tidak ada pelacur dia pergi juga, taubat dia. Sedekahmu yang ketiga juga diterima oleh Allah. Kenapa? Kamu bersedekah kepada orang kaya yang kikir. Sana bukan kaya jago Pak, kiki sampini koyong jagung kedekut. Kokin sedekah. Berkat sedekahmu apa jago menjadi orang kaya yang dermawan.
dilimpang daerah polos menjadinya dapat orang tukang terpanggil jiwanya wadah kita itu bulannya. Dari kisah itu saya ingin mengajak Bapak apa pelajaran Bapak? Hah? Apa pelajarannya? Saya mau dapat 1 miliar hadiah. Amal-amal dulu. Apa mak? Apa pelajaran kisah tiga cakap? Dapat hilang kita 1 miliar. Apa lah? Apa maknanya itu? Hah? Maknanya adalah jen etonge kumbono sedekah kok sedekah itu karena Allah. Ya, sedekah ikhlas karena Allah. Karena Allah orang bilang apa silakan aja. Kita lillahi ta'ala. Berbanyaklah bersedekah karena sedekah itu tidak sedikit manfaatnya, dapat membawa berkah datangnya rezeki. Kalau apa menangko ayam jangan ditangko ayam dikojo ayam lagi. Ayam awak akan datang kalau awak bayi nasi, bayi jagung, bayi makanan, ayam datang. Zoki jadi itu juga. Kalau awak rajin bersedekah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu pandai bersyukur kepada Allah dan tambah nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau kamu ingkar, temu azab. Ya. Jadi komponen ikhlas nan ketiga syukur. Komponen yang keempat adalah sabar. Ma huwa sabar? Apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan diri kita tabah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Ibu-ibu kena marah oleh suami, sabar. Apa-apa kone wangi bulu bini, sabar. Ketik piti belajo, sabar. Eko kalau ketik bayinya punya, kalau aku kaji dia kan. Ketik piti belajo, sabar. Kone wangi, sabar. Pengurus KNUP di jamaah sabar. Memang payah mengamalkan sabar dulu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Tidak lewat pahala. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihi salam? Nabi saya waktu itu Nabi Ayub. Ya. Jadi kalau awak ala tingkat kesabaran awak ala tinggi, sabar kau dalam bukan kena. As-sabru ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Jaga pujulah penikmatan nanawak harus sabar. Termasuk waktu surban mobilnya, dua lele, diingat kalian nanti. Jadi sabar, payah kau tiap menyambut di sana sabar lebih depan, mengamalkan sabar kau tiap payah, tak tahan ya wadah. Jadi situ sih kau ikhlas. As-sabru ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Ta'at apa ya? Sebanyak-banyak udah aku taat kan? Di CMN udah apa? Ya. Pura-pura alim dong.
bau bulan mengatakan bau cemek kan, cemek pone sibuk. Apa nak kau pergi hari ini sibuk? Apa kau nak pergi pone? Jadi halangan awak untuk tak ada apa sibuk pone, apa? Songket. Itu penghalang awak, penghalang awak. Jadi kita harus tahu bahwasanya sabar adalah perkara yang berat untuk kita kerjakan, tetapi kalau mampu kita mengendalikannya akan mendapat nilai yang tinggi. Yang kelima, komponen ikhlas yang kelima adalah tawakal. Ma huwa tawakal? Apa itu tawakal? Pasrahkan semua hidup kita kepada Allah setelah berusaha. Jangan salah dah. Jangan salah pasang tawakal. Dan terserah Allah Ta'ala adalah sawit dan tidak bolong. Allah Ta'ala punya sodor. Allah Ta'ala punya Allah Ta'ala adalah anak baik. Nak kena buku, nak kena berosio. Terserah Allah Ta'ala adalah dapat dia, berbuat dia. Terserah Allah. Ala pokok semaksimal mungkin serahkanlah kepada Allah. Pasrah juga. Mau kalau nahu kebun, ya kalau padi kita pada Nabi di kebun. Kadang-kadang ini itulah buat sawah masuk kebun ke sawah siapa? Oh Nabi kau seserah Ta'ala adalah namun apa? Kau sawit itu seserah Ta'ala adalah lewat buaya dia. Nak dibuat. Kalau dari pukul itu dah apa? Situlah kita berusaha kita supaya kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal satu pembahasan lagi. Apa penghalang ikhlas itu? Ada yang bertanya kan? Ada aja mah aku yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, dia jawab dulu pertanyaannya. Nah, kalau tidak ada, dia tahu kan? Ini lego dia kalau ada yang bertanya. Coba ya. Sementara saya tunggu pertanyaannya. Ada 3 ya hambatan untuk awak tidak ikhlas. Apa? Yang pertama adalah amal ingin dilihat orang. Betul ya? Jadi soji kohan si koda lalu le nampak dia ubah. Kalau akan lalu kan nampak dia orang. Itu tak ada apa? Adi ru'yatul a'mal. Inyo menginginkan amal kau ditengok orang. Itu kalau amal beramal dulu tertolak kepada Nabi. Nilainya nol lama. Kalau beri kamu saji, wah, aku juga. Kalau tidak dan faedah, aku juga. Nah, segala-galanya awak menginginkan apa kata orang, itu tidak benar lagi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi penghalang yang pertama, apa dia? Karena penghalang yang pertama amal ingin ditengok diulang. Tapi di Al-Amrar ko ala tinggi ko kelas dale masuk itu hambatan itu. Tapi perlu juga sampaikan hambatan yang kedua
ingin minta ganti rugi kepada Allah. Kalau ikut gue apa balik ya Allah? Nah gitu kan. Kalau ikut gue apa nak baca itu dan nak kayo. Apa nak baca al-Waqiah dan nak kayo. Apa nak salat duha dan nak ikut. You kalau sedih jenis top itu rubah. Nah itu deh. Kan banyak loh. Siapa rajin baca surah al-Waqiah, siapa yang rajin membaca surah al-Waqiah, Allah berikan kekayaan. Itu kajairan, itu di kajairan. Sebenarnya jangan mengajai tua hilang kehilasan awak ya kan? Kalau awak mengajau kok ibadah awak dek menginginkan sesuatu, hendaknya dinapi awak. Jadi kita berkojo kok beramal kok jen karena kalau itu udah kojo mah kok ada dapat lopi apa orang desa tu semayang suruh tu atur lah pahalo pahalo sama dengan haji dan umroh. Ada pertanyaan di mana, Pak? Kalau sama pahalo haji dan umroh ya, ada peralu dalam pengen haji tu ya. Punya peralu pengen haji dan sama Pak. Apa kali syukur pengen apa? Jangan salah Pak tu. Jangan salah cara pandang awak. Begitulah Allah kasih pahalanya. Tapi jangan awak itu pokok. Namun ikhlas kan? Berbuat saja lah. Berbuat saja karena Allah. Jangan pikirkan. Semujurnya amak boleh lagi nama beribadah. Dan nak manci serokok dia. Nak manci serokok dan nak masuk serokok dia. Kalau itu jauh-jauh masih orang benar. Awak beramal bukan cari surga, tetapi apa? Beramal untuk mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah lah dapat awak, serokok lah tidak. Nah, jadi penghalang ikhlas nan kedua adalah bila awak nak minta ganti rugi dengan Allah. Ikoran gue ya Allah apa dapat? Kalau ikoran gue apa dapat? Jangan tong itu gue aja tahajud aja kau duha saja, sedekah saja. Jangan pikirkan Iko aku gak suka balik sedekah. Jangan pikirkan itu. Yang penting berbuat dulu. Yang penting berbuat. Penghalang yang ketiga adalah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Dan cukup lah, orang sodong gue ya. Apun gue sobi, lalu kocok kedua, tahajud, lalu gue, duha, lalu gue. Tapi dalam beribadah kau boleh lobo juga, Pak. Beribadah kau boleh lobonya, harap kau tidak boleh lobo. Kalau untuk beribadah silakan. Lobo, beribadah je, mencari ilmu je, boleh lobo Pak. Tapi jangan awak merasa puas. Kenapa? Al-Tatu temo dan ala le amal awak dulu. Aku salah. Amal ibadah yang awak kongkong Al-Tatu le. Tali ni temo dan ala tidak. Jangan merasa puas dengan amal ibadah yang kita lakukan. Oh, kalau evaluasi jadi kuno nak kaji pangkal ceramah tadi. Oh, nilai ya selama tahun 2024 kok evaluasi
evaluasi ibadah. Mano kodok berjamaah bersorak. Oh tadi ya, waktu daftar sendiri pak. Mano kodok berjamaah atau sendiri di rumah? Kodok di rumah deh ya. Cereng. Tahajud, mano kodok tinggal pada gue. Hah? Kodok tinggal deh ya. Cereng. Duha, mano kodok gue pada tinggal. Kodok tinggal deh ya. Kalau ini boh, harus awak kecilkan ibadah awak satu supaya awak apa boleh dia puasa dan tak boleh kau itu satu suruh apa dah berani baca satu je, gimana kita awal tak tanamkan di awak bahasa banyak pak, dan berapa nilai ibadah awak kalau tuh tahajud kodoknya tinggal kodok bapak duha cina tujuh bersedekah bersedekah cina apa ibu jujur toko bapu pun paling tinggi nama masuk ke kota impak dulu lei pernah masuk piti impak toko satu lei ndak lei tiga ayu ya pak, kalau hari ayu lah pak, banyak. Nang kodok tu kau apa? Tu kau, tu kau ribu, ilalon 02, campur, nol sosa, di bidang kesedekah, jadi puas, selama kosan sedekah wako piti-piti lampu nawapin ndak seseorang mau apa kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kalian belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian infakkan apa yang kamu cintai. Aduh kejadian apa? Kejadian nih supaya Jumat apa kelabannya Mas Haji kau sedekah piti 1.000 jadi termasuk untuk kau 1 nyana masuk 6.000 kok termasuk untuk kau 1 ditengok juga tak tahu ya nah berarti saudara ditengok juga lah sudah lapor apun lah warna pengantin pak dia berapa cakap ada apa juga nyana ambil ya lalu 1.000 rencana nak 2.000 nya berserokanya senang termasuk tukar 1 3.000 binti jadi tong ini serokah ya di kalau evaluasi kalau awak merasa cukup dengan amal awak nah awak beramal berikutnya kita pulang ke Mekah lah umroh kali-kali banyak pahala boleh kalian le oh beda kalian bapunya kalian pahala sama yang di Masjidil Haram pahalanya umat 100.000 1.000 sekali sembahyang. Oh, kata pergi makan. Hanya amal kalian puluhan tahun kalian beramal di obrolan dekat lawan kalian kodok. Tak apa. Puluhan tahun kalian bangun di obrolan kok. Nak kata lawan kalian dana. Dan sampai lagi mah. Lupa so. Itikaf. Ngaji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tentu lupa. Tentu ditemu oleh Allah. Jangan merasa senang, jangan merasa cukup. Hinakan diri kita. Alam seberapa? Jenta termasuk di jiwa waktu di dalam banyak amal. Rasa
kita masih kurang. Itu dia nanti tercapainya suatu keikhlasan. Nah, itu adalah ceramah subuh kita pada subuh ini. Kita berharap di tahun 2025 sampaikan kepada anak-anak kita, kalau tahun baru hijrah, supaya bisa awak menghalangi pemuda-pemuda begadang-begadang malam, menok trompet segala macam. Ada orang membuat tabligh akbar Pak sampai subuh Pak, 10 ganggu ya Pak, sehingga pemuda tak kalulek. Saya pernah ceramah di satu kampung, ceramah berganti-ganti Pak hujannya, ya. Ini lagi salah lagi ya, uang apa kan, itu cara. Jadi kita berharap kepada anak-anak awak jangan nyotol oleh acara awak ada tahun baru hijrah, sampaikan kepada anak-anak kita. Kita isi nanti tahun 2025 dengan kegiatan yang bermanfaat untuk kegiatan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, kami jemaah Masjid Al-Abrar ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah, sehatkan keluarga kami ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa dharkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.